Halo semuanya, saya Doni dan selamat datang di DarkOS, di mana di sini bahas seputar narcissist. Just like computer, you can learn and know them well. So, selamat datang juga di Project Nerd. Hiding new power supply. Sebenarnya supply sih, karena ini DarkOS, jadi saya bawa power supply ya, biar kayak komputer banget gitu. Karena power supply kan komponen komputer ya, yang apa namanya tuh, yang benar-benar jantungnya banget buat komputer kan. Oke, cut that shit. Jadi gini loh, gue sering banget gitu dengar kasus ya di Instagram, X, Thread, TikTok, atau di berbagai sosial media platform ya, galau-galau gitu. Kayak misalnya dia baru juga putus atau cerai seminggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin, tahu-tahu udah jalan sama orang lain. Kan anjing ya, gue nggak tahu nih kenapa lumrah banget ya terjadi gitu. Kayak sekarang kayak dinormalisasi gitu hal-hal yang kayak gini teh. Ya tapi emang dari dulu juga gitu sih. Tapi maksudnya ini salah satu hal yang bangsat gitu yang harus dibahas nih. Kayak capek banget sumpah deh, capek banget anjing nih. Kayak gini loh, kayak nggak bisa gitu merenung dulu gitu kan, refleksi diri ya, ngasih dulu waktu lah, ngasih dulu ruang gitu ya buat masing-masing gitu ya. Seenggaknya kalau misalnya disepir ya lu nggak langsung jadi sama orang gitu kan, sakitnya juga ke lu juga gitu. Masalahnya karena si hubungan ini tuh putusnya tuh tanpa jeda gitu kan, biasanya harusnya jeda ya. So kita breakdown ya, kenapa sih orang-orang kayak gini tuh gitu ya, yang modelan kayak gini nih cepet banget move on-nya gitu. Tahu-tahu dalam hitungan bulan bahkan minggu ya, si nark ini udah langsung tiba-tiba jadian sama orang lain dan kawin gitu aja gitu. So you don't have to question your own reality. Sama lu juga nggak perlu lagi gitu nanya-nanya ke mereka gitu, kenapa bisa gitu. Soalnya kan gatel banget ya tangan lu. Kayak misalnya nih udah putus terus dia jalan sama orang lain, kan lu juga jadi nasteung serangan lah kasar namanya, mau bahasa Sunda nama, kesel sendiri gitu. Jadi lu biar gak denial terus-terusan, soalnya lu pasti mikir kan, karena pacarannya dikasih love bombing mantap gitu kan, terus lu mikir kayak gini, padahal dia dulu bilangnya cinta banget sama aing, pacaran atau nikah udah bertahun-tahun gitu, berani gini sama aing waktu masih pacaran juga gitu, sampai belain gini-gini bla bla bla. Tapi kok baru juga putus 1 minggu, 2 minggu udah jalan sama orang lain, and the denial comes, right? Kurang lebih kayak gitu ya, dia udah ngasih ini ke aing, mungkin ngasih barangnya ke lu, you know what I mean? Ngasih ya, having fun, right? So stop thinking like that. So let's just start it. Sebenarnya gini ya, kalau anak udah nyium-nyium bau cerai atau bau putus sama lu gitu, tanda-tanda udah nggak sejalan aja lah, udah ujung tanduk mungkin ya. Biasanya di kurun waktu beberapa bulan sebelumnya dia udah siapin cadangan gitu, udah siap cadangan buat ngegantiin lu. Ya sebelum lu nih sebagai power supply-nya nih about to explode. So be prepare aja gitu and buckle up ya. Apa namanya? Be strong aja gitu. Jangan kaget kalau misalnya baru putus 1 minggu atau sampai 1 bulanan lah dia udah jalan sama yang lain. Dan selama lu pacaran juga ya, anjing, di ironically-nya ya gitu ya, selama lu pacaran juga ya, di ujung tanduk ini tuh ya mereka udah saling berhubungan gitu, udah kontakan gitu. In other cases ya, in some cases punya cadangan lain gitu selain lu gitu, tanpa lu sadar ya. Dan lu juga gak akan pernah sadar sih, karena lu masih bertanya-tanya sama realita lu gitu. Dan dimana lagi jalan sama lu, they are all gitu ya, using weapon which is called manipulate ya. And sometimes they will spit it out gitu kan. Dan biasanya gini loh, ini ada yang suka lo sama aku, tapi aku aja gak suka sih, mendingan sama kamu lah, kemana-mana. Lagian juga kita kan udah jalan bertahun-tahun. Padahal mereka sendiri yang ngechat gitu. Dia bilang gitu kan, dia bilang, wah daing mah teresep, geuleuh. Padahal di belakangnya ngechatnya bisa intens banget tuh, diam-diam ya, tapi percaya deh main itu. In some cases ya, they are all in contact gitu for a long time gitu, before you know it. Karena memang bangsat gitu, dan narsisis oge gitu, gak mau kehilangan fansnya ya kan, even jalan sama lu gitu ya kan men gitu. Kalau misalnya hubungannya gagal gitu kan, dia bisa dengan cepatnya pindah gitu karena dia udah grooming orang duluan. Soalnya menurut mereka nih, mendingan sama yang deket-deket aja lah, yang udah kenal dulu gitu, yang udah kenal lama, daripada ya yang jelas-jelas ada di depan mata gitu kan, daripada harus building relationship baru. Kan lebih mudah.
In the other hand, sometimes ya si power supply barunya ini nih nggak tahu gitu kalau dia punya lu kadang-kadang ya. Tapi yang tahu juga ada gitu, yang tahu juga banyak. Tapi ya ada ayam aja tuh, makanya kan perselingkuhan banyak. Karena ya di pihak ketiganya juga dia tahu gitu kalau dia udah punya suami atau punya istri atau punya pacar gitu kan. Nah, kalau misalnya di pihaknya si Nark nih, mereka nggak pernah post lagi tentang lu. Itu salah satu indikator sih. That is the reason gitu, makanya kenapa mereka cepet move on. Dia move on so quickly gitu, karena udah ada yang lain. Terus ngapain juga susah-susah gitu nyari orang lain, bener nggak? Dan lu juga harus ya bakal up ya, karena dan apa yang dilakuin ke power supply barunya itu ya di minggu pertama mereka berhubungan bakal sama persis gitu apa yang dia lakuin dulu ke lu. Siklusnya ya intinya berulang lah, cuma lebih halus ya. Karena si Nark juga belajar dari kesalahan lu sewaktu berhubungan sama lu. Dan set truth for you ya, ini mah ya also be prepared lah. Misal yang lagi pacaran udah having fun gitu ya. Mereka juga berhubungan having fun juga gitu sama partner barunya ini gitu, sama gitu apa yang ngelakuin dulu ke lu. Sama banget. Ya, karena zaman sekarang ya, apalagi di Indonesia gitu, yang ini sekarang sudah fucked up. Tapi gini loh, mending gue kasih tahu dari awal, bener gak sih? Biar lebih cepat enakan walaupun sakit gitu dengerannya. And you know what gitu ya, yang lebih ironinya lagi gitu ya, walaupun dia having fun with someone else gitu, tapi kepalanya masih di lu, anjing. Gila gak? Gini loh, having fun with someone else gitu ya, tapi kepala masih di lu, itu creepy anjir. Udah kayak cerita NTR yang ada di yang ada di GAV. Sumpah sih gue selain kasihan sama lu gitu ya, gue juga kasihan sama korban barunya ini nih. Soalnya gini loh, normalnya ya manusia kan kalau misalnya dia kehilangan seseorang gitu ya, punya 5 stage of grief, bener gak sih? Denial, anger, bargain, depression, sama acceptance, right? Sedangkan anak ini dia ngelewatin 5 stage yang berbeda gitu. They will use people gitu to grieve. Mereka bakal mempergunakan lo gitu untuk menyembuhkan dirinya gitu. But in reality mereka nggak fully recover. Ya, gue tau banget gitu, lu memang udah nggak mau lagi hubungannya dilanjut. Ya gue juga paham gitu. That's why lu putus kan, lu juga udah capek atau apapun alasan lu, gue nggak peduli gitu ya. Tapi kalau lu tiba-tiba dapat kabar gitu ya, baru juga putus sudah seminggu jalan sama orang lain kan, yang sakit juga lu juga gitu. Karena kepala lu masih di dia, anjir. Right? That's trauma bond. Dan lu jadinya mempertanyakan ending ini ke doi lu mempertanyakan closure ini, like I said before gitu kan, yang gua bahas sebelumnya gitu. Karena narsisisme emang kalau misalnya udah cerai atau putus nggak ada closure yang jelas gitu, makanya pusing juga lu gitu kan. So buat gua sih ya, tenangin aja diri lu sih, saran aja ini mah. Lu sebisa mungkin tutup mata sih di depan mereka gitu, karena mereka juga kalau misalnya di sosial media nih dia ngepost soal pacar barunya ya emang sengaja biar dilihat sama lu. I'm telling you that because of they are looking for revenge. Sakit hati tentu saja, ego tersayat tentu saja, dan malu. Mereka nggak bisa nahan ini sih soalnya, and that's called narcissist injury, and you know it right. Juga nih di kasus lain ya, mereka udah bosan sama lu, udah nggak ada lagi manfaat lah, udah nggak ada yang bisa diperah dari lu gitu. Kalau susu mah ya, kalau sapi gitu udah nggak ada susunya. Ini ibarat komputer juga ya, makanya gue sebut gitu kan power supply. Ya di komputer power supply-nya udah jebol, udah rusak, bahaya gitu kalau misalnya masih terus dipasang gitu di komputer lu gitu kalau nggak cepet-cepet diganti. Contoh lagi nih, udah nggak ada yang bisa lagi diperas gitu finansial lu. Kalau misalnya lu orang kaya mungkinnya, terus lu pacaran sama narsisis kan duitnya diperas terus tuh. Atau mungkin kalau misalnya yang pacarannya cuma sebatas ojol, terus dia kerja pindah di tempat lain, udah nggak bisa lagi anter-anter kemana-mana karena udah ada pengganti yang lebih dekat mungkin. So segitu aja dulu ya video bahasan kali ini. Maybe you should consider ini aja sih, to no contact ya. You have to no contact, man. That's a powerful thing to do gitu. Nah, guys, we'll sign out and I'll see you in the next video. Thank you so much and until next time. Bye.